Tanpa pupuk, produksi pertanian tidak optimal dan mengancam pendapatan petani. Polemik yang sering kita dengar adalah pupuk subsidi langka, mahal dan tidak tepat waktu pada saat musim tanam. Jika harga pupuk mahal sangat membebani petani karena pengeluaran mereka lebih tinggi. Jika pasokan pupuk tidak sesuai kebutuhan, membuat petani gurem ini geram karena tidak mendongkrak produktivitas sawah mereka. Pertanian dan pupuk bagaikan dua mata sisi uang yang tidak bisa dipisahkan. Pertanian ibarat manusia yang setiap harinya butuh makan dan minum. Begitupun pupuk merupakan makan utama sebuah jenis tanaman yang kebutuhannya harus tercukupi selama proses pertumbuhan. Jika telat makan saja tanaman tersebut, dia akan marah dan tidak berproduksi dengan baik. Pupuk subsidi berjalan sudah puluhan tahun sejak era pemerintahan Orde Baru pada 1969 hingga reformasi. Saat ini bantuan pupuk subsidi hanya ada dua jenis, yaitu urea dan NPK. Dari sebelumnya ZA, SP36 dan organik petronik. Berbagai alasan pupuk subsidi diyakini meningkatkan produksi, kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Tetapi apakah tujuan sudah tercapai semua? Itulah pertanyaan kita semua. Kementerian Keuangan menganggarkan pupuk subsidi mencapai 30 triliun rupiah per tahun. Alokasi anggaran naik turun ini katanya mengikuti kebijakan fiskal pemerintah. Dalih misi pemerataan pendapatan notabene ditargetkan kepada petani sebanyak 9 hingga 16 juta jiwa yang masih tergolong miskin. Dana segar besar ini harus dikawal supaya tepat sasaran, terutama meningkatkan nilai tukar petani yang masih jauh dari harapan. Pupuk subsidi semestinya sejalan dengan produktivitas hasil tanaman pangan, sebagaimana diungkapkan Kepala Negara pada tahun 2022 yang lalu. Faktanya masih banyak penyelewengan dan penyimpangan pupuk subsidi karena sistem penyaluran masih amburadul, tidak sesuai dengan jargonnya yang terlihat keren, yakni 5T, tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Polemik pupuk subsidi seakan tak ada ujungnya. Seakan pula sia-sia upaya penyelesaian pada berbagai masalah oleh lintas kementerian dan lembaga. Dari sini kita mempertanyakan kinerja otoritas, terutama Kementerian Pertanian sebagai orkestrator pendataan, pengelolaan, dan penyaluran. Petani penerima manfaat harus didata dengan baik. Data IRDKK tidak valid, kasus hari ini petani yang membutuhkan tidak memperoleh pupuk subsidi. Jika selama ini pengadaan pupuk subsidi dilakukan badan usaha milik negara melalui PT Pupuk Indonesia Holding Company, pelibatan 5 perusahaan plat merah ini justru tidak menjamin sistem distribusi yang baik. PIHC tidak jelas data dan alur distribusi kepada agen penyalur dan pengecer. Praktek jual beli mudah sekali terjadi, sehingga menjadi santapan empuk bagi para ransaking ikut praktek bisnis gelap ini. Lalu dari mana pemburu rente mendapatkan pupuk subsidi itu? Mereka bercokol sudah lama mencari keuntungan, justru merekalah yang menjalankan bisnis ini dengan terencana, terstruktur, dan masif, melebihi dari sistem yang dibangun oleh pemerintah itu sendiri. Pasalnya mafia deso itu menjual pupuk subsidi dengan harga yang tidak wajar. Kasus penimbunan kerap kali ditemukan. Harga berbeda jauh di tingkat distributor resmi, koperasi, dan pengecer. Bahkan mereka kadang menghalang-halangi petani untuk membeli pupuk subsidi. Contoh kasus di Temanggung, Jawa Tengah. Ditemukan RDKK tidak tersusun dengan baik, nyatanya petani yang membutuhkan tidak terdaftar. Diperparah, kios pupuk lengkap masih ragu-ragu melayani pembelian pupuk oleh petani miskin. Sedangkan pemberian kartu tani dinilai tidak efektif karena tidak semua petani mempunyai kartu tani, dan bagi mereka yang tidak punya kartu mesti mengajukan proses lain yang masih terbilang sangat rumit. Ini bukan hanya soal aksi pemburu rente. Hingga kini mereka masih bebas beraksi tanpa sanksi yang jelas dan tegas. Tetapi bagaimana mengaktifasi tanggung jawab dari KL? Kementan memformulasikan data yang valid, transparansi, dan akuntabilitas.
transparansi data yang mudah diakses oleh publik melalui website atau aplikasi yang berbasiskan teknologi Internet of Things, sehingga publik pun dapat memantaunya secara langsung, sebagaimana program yang juga dijanjikan Kementan by Name by Address. Tanggung jawab juga kendali Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan DPR RI. Mereka juga mengorkestrasi pola pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran yang seharusnya mengutamakan kepentingan petani kecil yang sangat membutuhkan pupuk subsidi. Jangan sampai pupuk subsidi ini dinikmati kelompok tertentu. Anggaran pupuk subsidi sangat fantastis, hampir 2-3 kali lipat lebih besar dari anggaran kementerian, tetapi tidak ada penanggung jawab yang jelas, tidak dikelola dengan teliti, cermat, dan penuh kehati-hatian. Karena itu pentingnya pemerintah membentuk lembaga independen semacam Badan Pupuk Indonesia, tugasnya membuat regulasi pengadaan, penyaluran, dan pengawasan, melibatkan peran tim penyuluh pertanian yang terhubung langsung kepada petani dan kelompok tani di berbagai daerah. Tentu lembaga badan pupuk ini terintegrasi dengan lembaga pengawas negara lainnya seperti Ombudsman, KPK, dan BPKRI. Tentu kolaborasi antar KL mempermudah petani, kelompok tani mendapatkan pupuk subsidi sesuai jargon 5T. Semoga